Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPKN Unit 6, Hubungan Antar Perundang-undangan. Di sini, kami akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok kami mengenai hubungan antar perundang-undangan. Sebelum dilanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Siva Salsabila sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Riko Suryo Dilagat sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuridayati sebagai pemateri 3. Baik, di sini saya juga akan membacakan rumusan masalah dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ada rumusan masalahnya. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu sebagai penambah wawasan, yang kedua sebagai perantara penilaian tugas PPKN. Dan untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasikan hubungan antar perundang-undangan atau tumpang tindih. Yang kedua, untuk perantara penilaian tugas PPKN. Baiklah, di sini saya akan membacakan latar belakang hubungan antar perundang-undangan. Jadi, dalam sistem hukum suatu negara, peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman bagi kehidupan di masyarakat. Peraturan ini mencakup berbagai norma dan ketentuan yang sudah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, sehingga dapat mengatur dan menjamin keadilan. Namun, dalam praktiknya, hubungan antar perundang-undangan seringkali mengalami tantangan seperti tumpang tindih. Baiklah, yang ke-1 ada tata peraturan perundang-undang, yaitu ada 7. Yang 1, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada MPR, yang ketiga ada DPR, yang keempat ada Presiden, yang kelima ada Wakil Presiden, yang keenam ada DPRD Provinsi, dan yang terakhir ada DPRD Kabupaten. Dan yang kedua ada hubungan antar perundang-undang. Hubungan antar perundang-undang adalah bagian dari pembangunan hukum nasional melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah. Diharapkan masing-masing produk melibatkan dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dan yang ketiga, pengertian legislatif dan eksekutif. Bagian dari legislatif adalah lembaga badan legislatif atau legislatur dikenal dengan beberapa nama seperti parlemen, kongres, atau majelis nasional. Dan bagian B, eksekutif, adalah salah satu cabang pemerintah yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Selanjutnya, hubungan antar perundang-undangan. Yang pertama, hubungan perundang-undangan nasional dengan undang-undang nasional yang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pemerintahan daerah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan. Yang kedua, hubungan perundang-undangan nasional dengan perundang-undangan daerah, yaitu Undang-Undang Nasional Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pemerintahan daerah dengan Undang-Undang Kabupaten Jayapura Nomor 14 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 12 telah mencakup semua pemerintahan daerah di bawahnya. Selanjutnya, implementasi kasus hubungan antar perundang-undangan. Yang pertama, perkawinan beda agama. Hukum perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, judi online. Pada dasarnya, seseorang yang menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 2024. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik seperti diatur dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, menerangkan tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar hal tersebut diketahui secara umum. Dan yang terakhir, kekerasan seksual. Pasal 473 nomor 1, setiap orang-orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seperti memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Penanganan dari kasus tersebut, yang pertama, perkawinan beda agama, dengan cara mengedukasi para remaja wanita, khususnya bagi wanita muslim. Yang kedua, seharusnya sebagai orang tua memantau bagaimana sih calon dari sang anak agar tidak terciptanya pernikahan beda agama. Selanjutnya, cara menangani judi online. Yang pertama, memblokir akses judi online. Dan yang kedua, mencari tahu bagaimana sih penyebab kita terjerumus dalam judi online. Yang ketiga, menangani kasus pencemaran nama baik. Dengan cara yang pertama, menjaga perbuatan, perkataan melalui lisan maupun media sosial agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua, selalu meminta maaf jika memiliki kesalahan kepada orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan melakukan musyawarah dengan kepala dingin. Dan yang terakhir, cara menangani kekerasan seksual. Yang pertama, berani bertindak pada saat itu juga. Yang kedua, mengikuti konseling kejiwaan. Yang ketiga, menceritakan kepada orang terdekat, terutama orang tua. Dan yang terakhir, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Adapun permasalahan yang dialami dalam kelompok kami. Yang pertama, kurangnya rasa kepedulian antar sesama anggota. Yang kedua, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, kurangnya semangat dalam mengerjakan tugas. Dan yang tingginya rasa egois antar individu dalam kelompok. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kesalahan kata yang kami lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.